Bangsa Indonesia menyaksikan satu langkah besar. Ratusan ton narkoba dimusnahkan, ribuan nyawa diselamatkan, dan negara menegaskan ketegasannya. Langkah ini bukan sekedar simbol, ini adalah bukti nyata kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang konsisten menepati janji kampanye melawan narkoba hingga ke akar-akarnya. Dalam catatan sejarah modern, tiga kata ini sering dipisahkan: negara, revolusi, dan narkoba. Namun sejatinya mereka adalah simpul dari satu jaring besar yang menjerat banyak bangsa. Dari Amerika Latin hingga Asia Tenggara. Narkotika bukan sekedar barang haram, ia pernah membiayai perang, mengguncang pemerintahan, bahkan dijadikan alat permainan politik global. Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berdiri di garis depan dari babak baru perang panjang ini. Bukan hanya melawan bandar, tetapi menegaskan kedaulatan moral dan politik bangsa di hadapan arus gelap perdagangan internasional. Hari itu menjadi catatan bersejarah, sebanyak 214,84 ton narkotika senilai 29,37 triliun rupiah dimusnahkan. Sebuah pesan yang keras dan terang, negara tidak diam, negara melawan. Masalah narkoba ini sangat-sangat strategis. Kalau kita kalah, tidak mungkin kita jadi negara maju. Tidak mungkin. Tapi ini menjadi PR bagi kita sekarang, ya kan? Rehabilitasi kita harus lebih teliti, lebih efektif. Tapi saya terima kasih semua lembaga yang sudah menjalankan upaya rehabilitasi ini. Tapi ini tidak mungkin kalau tidak bersama-sama kita lakukan melalui semua lembaga pendidikan. Dalam sejarah dunia, narkoba sering menjadi wajah lain dari kekuasaan. Perang opium di abad ke-19 menjadikan narkotika senjata kolonialisme. Di era modern, banyak operasi rahasia menggunakan bisnis gelap ini untuk membiayai konflik. Indonesia pun tidak luput dari ancaman itu. Posisinya yang strategis di jalur Asia Pasifik menjadikan bangsa Indonesia target empuk bagi jaringan transnasional. Namun kini, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, narasinya mulai berubah. Negara tidak lagi menjadi korban, akan tetapi tampil sebagai kekuatan yang melawan. Narkotika bukan hanya kejahatan sosial, tetapi juga bagian dari shadow economy, yaitu ekonomi bayangan yang menggerogoti fondasi keuangan negara. Pemusnahan 214,84 ton narkotika hari itu adalah kemenangan simbolik yang luar biasa. Namun, kemenangan sejati tidak berhenti di situ. Perang melawan narkoba tidak cukup hanya dengan membakar barang bukti, tetapi juga harus membakar sistem yang melindunginya. Sebab sejatinya yang harus diputus bukan hanya aliran barang, melainkan aliran uang dan pengkhianatan di balik seragam. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, perang melawan narkoba adalah perang total yang melibatkan penegakan hukum, intelijen, finansial, reformasi institusi, dan juga pendidikan. Bagaimana mengatasi narkoba? Jadi ini harus kerjasama, teamwork. Semua adalah kerjasama, teamwork. Tapi ini saya minta kerjasama lebih dekat lagi sama semuanya. Bea Cukai, Kejaksaan, BIN, Intelligence, Pemda. Dari sinilah makna sejati perang ini diuji. Bukan hanya pada seberapa banyak yang bisa dibakar, tetapi seberapa dalam bangsa ini mampu membersihkan dirinya dari dalam. Perang ini belum berakhir. Setiap gram yang dimusnahkan hari itu adalah simbol dari tekad untuk menyelamatkan masa depan bangsa. Sejarah akan mencatat bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia menolak tunduk pada kejahatan yang menyamar sebagai bisnis global.
Darah, keringat, dan air mata aparat hari ini adalah bagian dari perjuangan panjang menuju Indonesia yang berdaulat dan bersih dari narkoba. Karena bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang berani melawan kejahatan, bahkan ketika kejahatan itu menyamar dalam bentuk keuntungan. Berakhirnya laporan tadi sekaligus menandai akhir perjumpaan kita pada Jendela Istana akhir pekan hari ini. Saya Rika Indriaswari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.